Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya datang sebuah laptop baru, yaitu Lenovo ThinkPad E16 G2 dengan harga 20,9 juta rupiah, dibeli di toko online. Nah, harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya ngasih harga. Oke, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama charger, dimana sudah Type-C, dan ini mempunyai tegangan alas ngecasnya adalah 65 watt. Nah, ini support dengan rapid charge ya teman-teman. Nah, baiklah, bagus sekali. Dan untuk selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan namanya, ini dia, manual, dan isinya, nah ini dia, kartu garansi selama 3 tahun, kemudian manual. Nah ini dia, sebaiknya teman-teman membacanya supaya lebih jelas dalam hal pengoperasiannya. Dan selanjutnya teman-teman juga akan mendapatkan yaitu sebuah tas, dimana bentuknya seperti ini, yaitu masih tas jinjing khas Lenovo ya, dan sayang sekali belum backpack. Nah seperti itu. Baiklah, kita lihat dulu. Selanjutnya adalah uniknya teman-teman. Uniknya ini mempunyai desain dengan material cover bagian atasnya terbuat dari aluminium. Nah, dari aluminium ini tentunya akan meninggalkan bekas sidik jari bagi teman-teman yang berkeringat. Nah, ini. Dan di bagian bawah juga terbuat dari aluminium juga. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman sangatlah sering untuk mengelapnya jika ingin bersih karena membekas sidik jari. Dan perangkat ini mempunyai bobot 1,8 kg dengan baterainya 57 Wh, dan dimana menurut Mobile Mac 25, maksimal pemakaiannya adalah 11 jam pemakaian standar ya teman-teman. Dan tidak lupa bagian kiri dan kanannya ada speaker stereo, yaitu Dolby Atmos Audio by Harman. Nah itu dia, di bagian bawahnya apa-apa yang menjadi fiturnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat dulu di bagian port-portnya ya teman-teman. Sedangkan port di sebelah kiri, yang pertama ada USB Type-C, dimana sudah 20 GB per second dengan power delivery 3.0 dan support dengan DisplayPort 1.4. Kemudian ada Thunderbolt 4, kemudian ada lagi yaitu adanya USB Type A, dimana ini sudah 10 GB dan sudah always on, dan kemudian ada HDMI, dan selanjutnya ada juga ini dia headphone jack atau mikrofon combo 3,5 mili. Sedangkan port di sebelah kanan, yang pertama ada USB Type A, dimana ini sudah 5 GB. Kemudian ada lagi Ethernet, yaitu RJ45 GB juga. Dan di sini tidak ada mini card reader ya teman-teman. Sayang sekali ya, pada sini masih ada space-nya di sini. Nah, setelah mengetahui port-portnya, kita selanjutnya ke bagian unitnya. Untuk laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, kayak gini. Jadi harus pakai 2 tangan. Jadi cukuplah 2 tangan untuk membukanya. Nah, kayak gini teman-teman. Dan ini dia kulitnya, saya nyalakan. Untuk layarnya ini menggunakan layar berukuran 16 in Nano Edge dengan resolusi WUSGA 1920x1200 dengan aspek rasionya adalah 16:10 dengan refresh rate-nya 60 Hz. Panel yang digunakan adalah IPS. Tidak lupa untuk color gambarnya adalah 45 NTSC dengan tingkat kecerdasannya adalah mencapai 300 nit. Layarnya ini juga dilengkapi dengan low blue light supaya tetap aman dan nyaman di mata. Dan pada bingkai bagian atas terdapat webcam 1080p dengan privasi shutter, bisa dibuka dan ditutup untuk menjaga privasi dan keamanan teman-teman semua, supaya teman-teman tetap terjaga ya privasinya. Dan tidak lupa untuk laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dengan kemampuan smart noise cancellation. Dan
di layarnya juga bisa dibuat dengan 180 derajat alias tegak lurus ya teman-teman. Kemudian beralih ke keyboardnya, perangkat ini menggunakan keyboard chiclet khas Lenovo dengan 6 row, spill resistant, multimedia FN keys, dan numerik keypad. Serta keyboard ini juga memiliki backlight warna putih dengan 2 tingkat kecerahannya. Dengan tingkat kecerahannya ini diatur dengan menggunakan tombol Fn dan spacebar. Nah, seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk touchpadnya sendiri, Mirror Surface, multitouch, serta mendukung Precision Touch dan trackpad point yang menjadi ciri khas Lenovo ya, yang tombol merah ini. Nah, tidak lupa untuk fingerprintnya berada di tombol on off, dan tidak lupa ada tombol khusus untuk AI yaitu Windows Copilot yang di sini. Nah, jadi ini adalah nilai plus untuk laptop ini dengan adanya tombol Copilot. Jadi satu tombol untuk teman-teman semua untuk menggunakan Artificial Intelligence dengan Windows Copilot. Oke, nice, good job. Dan untuk saatnya untuk melihat detail komponen-komponennya, kita ke screen recording ya teman-teman. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows 11 Pro di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya, yaitu melalui klik kanan di taskbar, kemudian pilih Task Manager. Nah, di sini kita lihat di performance. Nah, ini kelihatan bahwa prosesornya memakai Intel Core Ultra 7 155U, dimana untuk clock speed dasarnya adalah 1,7 GHz dengan 12 core dengan 14 thread, dengan total cache-nya adalah 23 MB. Lumayan cukup besar karena versi U ya teman-teman. Dan untuk prosesor ini mempunyai core 12 ini terbagi 3 ya teman-teman. Dari total core-nya ini ada 3 bagian yang membuat pembagian tugasnya, yaitu yang pertama adalah performance core, dimana ada 2, kemudian untuk efficient core-nya ada 8, dan untuk low power efficient core-nya ada 2. Nah, untuk maksimum turbo frekuensi dari performance core-nya adalah 4,8 GHz, sedangkan untuk efficient core max turbonya 3,8 GHz, sedangkan untuk low power efficient core-nya max turbonya adalah 2,1 GHz. Dan untuk low power efficient paling dasar sendiri adalah 700 MHz. Supaya hemat daya teman-teman, itu dia dari spek Intel Core Ultra 7 155U. Kemudian ini dia untuk memorinya 16 GB, dimana sudah 5600. Ini single channel ya teman-teman, dan teman-teman masih bisa menambahkan lagi RAM di laptop ini karena masih tersedia satu slot lagi, dan maksimalnya adalah 64 GB, sehingga per slotnya adalah support 32 GB DDR5 5600. Dipasang 4800 pun juga masih bisa. Dan untuk SSD nya ini dia dari Samsung 1 TB, dan saya tadi juga sudah cek speednya pakai StarDiskMark. Ini dia hasilnya. Kecepatan read 6173 MB/s. Kecepatan write-nya 4796 MB/s. Cukuplah kencang ya teman-teman, karena sudah Gen 4. Nah, cukup keren. Dan tidak lupa bisa dual storage ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan lagi satu SSD lagi jika masih kurang kapasitasnya. Maksimalnya 1 TB ya, berdasarkan informasi dari website Lenovo. Oke, next untuk WiFi nya ini dia sudah WiFi 6E, jadi mempunyai jangkauan yang lebih luas dan lebih hemat dayanya. Dengan Bluetooth-nya 5.3, dan untuk selanjutnya di sini ada NPU, yaitu Neural Processing Unit. Nah, ini digunakan untuk kegiatan Artificial Intelligence teman-teman, dimana hal ini sangatlah bagus karena mempunyai peran yang sangat bagus dalam hal teman-teman jika ingin produktivitasnya bagus. Nah, untuk AI ini sangatlah keren karena mempunyai banyak fitur jika teman-teman memakainya. Nah, ini dia. Dan kemudian di sini ada GPU-nya, yaitu ini dia pakai Intel Graphics
Nah, Intel Grafik ini karena versi U ini tidak mempunyai fasilitas sebagai Intel Arc. Walaupun di sini nanti akan dipasang 2 channel, tapi akan tetap namanya Intel Grafik karena bukan ada fitur Intel Arc. Begitulah teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu. Untuk laptop ini mempunyai namanya Lenovo Vintage. Nah, Lenovo Vintage ini digunakan untuk mengelola aplikasi yang ada di laptop ini supaya lebih bagus. Nah, ini dia tampakannya, bahwa laptop ini mempunyai garansinya cukuplah bagus, yaitu ini dia 36 mon alias 3 tahun. Untuk warantinya bagus sekali. Di sini teman-teman bisa melihat lebih detail untuk fitur-fiturnya. Oke, selanjutnya untuk laptop ini tidak dibekali dengan Microsoft Office ya teman-teman, alias teman-teman harus membeli terpisah. Dan untuk selanjutnya saya tadi juga sudah melihat pakai hardware info untuk lebih detail komponen-komponennya. Ya, di sini dia. Nah, ini dia teman-teman. Dan ini lebih detail. Nah, ini prosesornya Intel Ultra 7 155U. Dan ini dia untuk RAM-nya 16 GB DDR5 5600. Ini dia SSD-nya dari Samsung. Dan ini dia GPU-nya Intel Grafik, dan ini dia NPU-nya. Nah, ini dia. Di sini teman-teman mengetahui lebih bagus untuk speknya. Jadi teman-teman akan lebih jelas dalam hal memenuhi speknya di laptop ini. Oke, nice. Dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk sensornya, yaitu untuk suhunya teman-teman. Nah, ini dia. CPU-nya mempunyai minimum suhu 55 derajat dan average-nya 56 derajat. Maksimumnya 56 ini. Nah, lumayan hangat ya teman-teman kalau untuk laptop ini, karena masih belum digunakan untuk kerja keras, alias masih standar aja. Baiklah, itu aja teman-teman. Untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Sedangkan untuk pilihan akhirnya yang pertama adalah RAM, dimana maksimal akhirnya adalah 16 GB, dimana per slotnya bisa maksimalnya dipasang 32 GB, DDR5 4800, DDR5 5600. Nah, untuk pilihan akhirnya kedua adalah SSD, dimana bisa tambahkan SSD 2280 maksimalnya 1 TB. Nah, bagus sekali. Dan tidak lupa SSD yang sudah ada bisa diganti 2242 dengan maksimalnya 1 TB juga. Nah, teman-teman gimana setelah impresi dari laptop ini dengan melihat komponen-komponennya? Cukuplah oke dan powerful. Nah, selama impresi ini saya menemui ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini. Ini berdasarkan penilaian saya ya, jadi bisa benar dan salah. Nah, keunggulan yang saya dapatkan yang pertama adalah tersedianya dual storage SSD NVMe dengan maksimalnya 1 TB dengan aggregate RAM yang bisa mencapai 64 GB. Kemudian yang kedua, performanya sangat bagus dengan Intel Ultra 7 155U dengan 12 core. Kemudian yang ketiga, layar bisa dibuat tegak lurus 180 derajat dengan speaker stereo Dolby Atmos audio by Harman. Kemudian yang keempat, garansi 3 tahun Premier, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena supportnya sangatlah bagus. Kemudian yang kelima, kecepatan speed SSD-nya adalah kencang sekali dengan Gen 4. Nah, ini jadi nilai plus juga. Kemudian yang keenam, mempunyai lolos standar MIL STD 810H military dan support juga untuk rapid charge, dimana bisa ngecas 60% dapat capai dalam 1 jam. Dan kemudian yang ketujuh, terintegrasi NPU Intel untuk iBoost, dimana cocok untuk teman-teman yang bekerja dalam hal artificial intelligence atau AI. Nah, itu dia teman-teman keunggulan yang saya dapatkan di laptop ini. Dan kekurangan yang saya dapatkan di laptop ini juga, yaitu yang pertama, tidak adanya office bundling di laptop ini. Ini bisa bagus maupun tidak bagus. Kalau bagus adalah bisa menekan harga ketika teman-teman bekerja di kantoran, karena biasanya kantoran itu mempunyai lisensi terpisah.
kurang bagus kalau teman-teman digunakan untuk perorangan, karena office-nya harus membeli lagi. Kemudian yang kedua, covernya dan unitnya menggunakan bekas sidik jari teman-teman semua karena aluminium, sehingga teman-teman harus sering untuk mengelapnya jika ingin tetap bersih. Kemudian yang ketiga, refresh rate layar masih 60 Hz dan belum 100% sRGB. Kemudian yang keempat, portnya masih terbatas, yaitu ukurannya cup reader. Nah, itu dia teman-teman. Sayang sekali dari kekurangannya saya mendapatkan 4 poin. Dan kesimpulan dari Lenovo ThinkPad E16G2 ini adalah untuk kegiatan apa saja teman-teman, atau untuk siapa? Yaitu yang pertama, untuk kegiatan office atau mengetik atau browsing dalam hal aktivitas keharian sebagai karyawan atau pelajar yang ingin tampil beda, karena didukung untuk dengan adanya keyboard yaitu numpad atau trackpad untuk memudahkan teman-teman untuk bekerja secara menghitung seperti finance ataupun teman-teman IT yang menggunakan sering mengetiknya pakai IP address. Nah, ini satu nilai yang bagus dalam hal produktivitas. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, serta gaming ringan dengan setting grafik low medium. Dan ini belum adanya Intel Arc ya teman-teman, karena prosesornya memang hanya Intel grafik saja. Nah, itu dia dari prosesor ini, bahwa grafiknya masih Intel grafik saja, bukan Intel Arc. Kemudian yang ketiga, cocok untuk desainer mobile yang menggunakan Photoshop, Creative Cloud, maupun juga bisa untuk drafter desain seperti Corel atau sejenisnya yang karena didukung oleh prosesor yang powerful yaitu Intel Ultra 7 155U 12 core. Dan tidak lupa cocok untuk teman-teman ngedit karena layarnya ini adalah 16 inch sehingga akan benar-benar lega. Oke, yang keempat, untuk kegiatan produktivitas artificial intelligence di mana sudah tertanam NPU Intel AI Boost sehingga membuat makin cepat dan proses optimalisasi fitur AI, karena sudah ada namanya Windows Copilot untuk shortcutnya yaitu di tombol keyboardnya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi cukuplah bagus memang untuk kegiatan produktivitas di laptop ini. Baiklah teman-teman, itu impresi saya di laptop ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sekaligus refleksi teman-teman jika ingin membelinya. Oke, itu aja. Jaga diri dan kesehatan. No hate and cheer.